Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Sehat semua ya? Yuk, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Tapi kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, pimpin kami yang sebentar lagi akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang Naaman yang disembuhkan. Ada seorang bapak namanya Pak Naaman. Dia adalah panglima Raja Aram ya. Panglima itu pemimpin tentara ya, pemimpin tentara. Dia itu sangat disayang oleh Raja Aram. Nah, tapi pada suatu hari Pak Naaman itu sakit kusta. Sakit kusta itu gatal-gatal semua seluruh badannya ya. Nah, tentu Pak Naaman sedih, Bu Naaman juga sedih. Tapi waktu itu di rumah Bu Naaman itu punya seorang pembantu perempuan. Lah, pembantu itu pada suatu hari berkata pada Bu Naaman, "Nyonya, seandainya Tuan Naaman itu mau pergi kepada nabi yang di Samaria itu, tentu nabi itu mau menyembuhkan Pak Naaman sehingga sakitnya kembali sembuh." Wah, lalu Bu Naaman cerita sama suaminya ya. Lalu Pak Naaman cerita pada raja. Pak Naaman bercerita bahwa pembantunya telah memberitahu kalau dia disuruh pergi kepada seorang nabi yang di Samaria itu. Lalu raja, karena dia sangat sayang pada Pak Naaman, lalu raja mengatakan, "Baik, pergilah, aku akan menulis surat kepada raja di Israel." Akhirnya anak-anak, Pak Naaman pergi, dengan naik kuda diiringi oleh pengawal-pengawalnya yang banyak sekali itu ya. Dia mau pergi ke kota Israel, kepada nabi yang ada di situ. Lalu Nabi Elisa, dia mendengar kalau Pak Naaman itu akan datang, lalu dia kirim pesan kepada raja di Israel itu. Dia mengatakan, "Biarkan Naaman itu datang kepadaku, supaya dia tahu kalau di Israel itu ada seorang nabi." Wah, anak-anak, akhirnya Pak Naaman dengan pasukannya, yaitu dengan pengawal-pengawalnya, naik kuda mendatangi rumah Nabi Elisa. Sampai di tempat Nabi Elisa, Nabi Elisa tidak keluar, tapi yang keluar rumah yaitu seorang yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk mengatakan kepada Pak Naaman begini, "Silahkan kamu pergi dan mandilah di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Loh, anak-anak, Pak Naaman menjadi agak marah ya. Wah, saya kira nabi itu akan keluar, datang lalu mengangkat tangannya, berseru-seru memanggil Tuhan Allahnya, akhirnya penyakitku akan sembuh. Kenapa aku disuruh mandi di sungai? Padahal di tempat kita kan banyak sungai-sungai yang lebih baik daripada sungai di Israel ini." Pak Naaman itu agak marah ya. Tapi akhirnya pengawalnya itu mendatangi Pak Naaman lalu berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh Bapak melakukan hal yang sukar, pasti Bapak mau melakukannya supaya Bapak sembuh. Apalagi nabi itu hanya menyuruh Bapak itu mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Wah, lalu Pak Naaman berpikir, akhirnya Pak Naaman nurut. Dia pergi ke sungai Yordan diiringi dengan pengawal-pengawalnya. Sesampai di sungai Yordan, Pak Naaman turun ke sungai ya. Akhirnya dia membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali seperti perintah Nabi Elisa. 1, 2, sampai 7 kali. Betul anak-anak, ketika Pak Naaman itu sudah membenamkan dirinya mandi di sungai Yordan itu sebanyak 7 kali, penyakit yang ada dalam tubuhnya itu hilang. Pak Naaman sembuh kembali. Wah, tentu dia senang sekali ya. Akhirnya dia naik
ya, naik dari sungai itu, dia mengajak pengawal-pengawalnya untuk pergi lagi ke tempat Nabi Elisa. Sampai di tempat Nabi Elisa keluar. Lalu Pak Naaman berkata kepada Nabi Elisa, "Sekarang saya tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada Allah lain selain di Israel. Maka terimalah pemberianku ini." Pak Naaman akan memberi kepada Nabi Elisa ya tadi persembahan, ada emas, ada perak dan juga pakaian. Tapi Nabi Elisa mengatakan, "Aku tidak akan menerima apapun. Sekarang pergilah dengan selamat." Pak Naaman disuruh pulang ya. Tapi Pak Naaman bujuk-bujuk supaya Nabi Elisa itu mau menerima pemberian dari Pak Naaman. Tapi Nabi Elisa tetap tidak mau. Akhirnya Pak Naaman berkata, "Mulai sekarang saya tidak akan memberi persembahan bakaran kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Nah anak-anak, mulai saat itu Pak Naaman mau hanya memberi persembahan kepada Tuhan. Dia hanya mau berdoa dan juga menyembah kepada Tuhan. Tadinya dia berdoanya, menyembahnya itu tidak pada Tuhan tapi pada berhala atau patung-patung ya. Nah anak-anak, sampai di sini cerita Bu Sri hari ini. Yuk kita berdoa lagi ya. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang Pak Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap memimpin dan menyertai kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.